Salam sahabat Tuto, kesempatan kali ini saya akan bacakan PPKM ya. PPKM diperpanjang sampai kapan, apa fungsinya, dan kira-kira apa solusinya ya. Dari beberapa subscriber sudah meminta beberapa kali ya, tapi saya belum sempat untuk membacakan atau masih menimbang-nimbang ya, karena dampaknya ini bakal sangat serius. Jadi memang perlu energi yang besar untuk membacanya ya. Dan ciri khas dari konten saya adalah solusi ya. Saya akan nanti carikan solusi beberapa yang bisa teman-teman buka ya, atau untuk diambil jalannya ya. Dan reading ini untuk menggalang dana ya, menggalang dana untuk para buruh yang di PHK ya, untuk para buruh yang di PHK, penderita COVID, komunitas rentan lah, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, miskin kota, perempuan dan janda-janda, juga termasuk anak-anak disabilitas ya. Nanti donasi Anda bisa kirim ke rekening yang ada di bawah ini ya, ke rekening BNI atas nama Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan ya, yang memang fungsinya untuk membantu rakyat yang kesusahan. Begitu ya, kita akan langsung buka. PPKM akan berlangsung sampai kapan ya? Nanti kita akan lihat rinci ya, bulan tahun ya. Kita lihat apa yang terjadi dulu. PPKM, apa yang bakal terjadi? Rupanya memang saling keterkaitan yang erat ya, PPKM ini dengan kita untuk hidup sederhana, dan kita diharapkan untuk menjadi wise ya, bijaksana ya. Kita tidak boleh terlalu menyalahkan orang lain atau seseorang atau sesuatu, karena itu sudah terjadi, semua adalah seizinnya, sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan seseorang, sesuatu, instansi, atau pemerintah, atau orang lain. Karena yang bakal terjadi ya bakal terjadi, dan semua itu adalah seizin yang maha kuasa. Untuk itu kita benar-benar harus hidup sederhana ya, hidup sesuai dengan yang kita punya, yang kita, kalau kita berlebih ya kita bantu ke tetangga, ke seseorang yang lain ya. Kalau kita kekurangan ya kita bisa meminta tolong kepada orang-orang lain. Kalau kita kelebihan, usahakan untuk pesan makan di Gojek, Gosen, Shopee Food, Grab Food, atau apapun ya, supaya roda perekonomian tetap berputar. Dan pilihlah warung-warung ya yang bergantian lah, supaya mereka semua juga mendapatkan rezeki dan roda bisa berputar. Gojek dapat duit, warung dapat duit, depot dapat duit, rumah makan dapat duit. Soalnya juga beberapa rumah makan besar pun terdampak ya untuk penutupan resto mereka. Justru mereka yang harus membayari karyawan atau tempat sewa yang mahal, dan itu cukup membuat pusing kepala ya. Jadi kapankah PPKM berhenti? Kita akan baca ya, kita akan kupas nanti ya. Yang selama ini kita harus arif bijaksana untuk melaksanakan PPKM ini sebaik-baik mungkin ya. Karena mau tidak mau memang kondisi sudah terjadi, dan wabah ini ya begitu dibilang mematikan ya mematikan ya. Kalau dibilang enggak ya, kalau Anda imunnya kuat, yang penting jaga imun dan tetap bahagia, jangan sampai stres. Begitu ya. Kita akan lanjutkan, kira-kira PPKM akan berhenti sampai kapan. Kita akan buka kartunya ya. Kita akan buka sebulan, 3 bulan, sampai setahun ya. Sebulan, 2 bulan, setahun.
Sebulan ya, sebulan itu adalah misteri. Kalau ini kayaknya tidak bisa dibilang untuk PPKM, karena PPKM akan harus mau nggak mau akan segera dibuka. Walaupun kondisinya apapun, kalau PPKM terus dilanjutkan sampai 2 bulan penuh, maka kehancuran akan terjadi. Tapi rupanya pandemi akan terus berlangsung masih cukup lama ya. Jadi jangan berharap untuk pandemi segera berakhir. Rupanya cukup lama ya, lebih dari setahun. Ini sebulan kemungkinan misteri PPKM akan berhenti dan akan dilanjutkan terus dengan PPKM selanjutnya yang mungkin akan berubah nama. Tapi semua akan terus berlangsung lebih dari 1 tahun ya. Jadi saya harap rekan-rekan sahabat Tutu semua untuk menjaga imun yang utama ya. Karena kalau kita sehat, pikiran kita sehat, ceria dan bahagia, imun kita sehat, kalau tertular pun akan dampaknya kecil atau gejalanya ringan ya, tidak termasuk menjadi hal yang berat. Jadi memang COVID ini terus melanda ya, kita akan lihat apa yang selanjutnya terjadi ya di bulan-bulan ini ya. Oke. Iya. Iya. Bulan ini akan sudah membaik ya, istilahnya banyak yang sudah sadar dan terbiasa dengan keadaan ini. Herd immunity sudah terbentuk ya, beberapa terbentuk dan vaksin terus berjalan sehingga bisa lagi keluar rumah ya di akhir-akhir bulan kayaknya ya, di akhir-akhir bulan. Tetapi di tengah-tengah tahun nanti atau di akhir-akhir tahun akan terjadi pembatasan lagi dan keputusan-keputusan penguasa yang tidak bisa kita tolak ya. Jadi persiapkan diri Anda memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya di saat bisa bergerak, kemudian mencari bisnis-bisnis baru yang sesuai ya. Keadaan ini semua global, bukan hanya di negara kita atau di daerah kita, tapi semua mendunia. Jadi kita harus membiasakan diri dan mencari celah-celah baru, peluang-peluang baru yang membuat kita bisa hidup dan bertahan dalam keadaan ini. Banyak orang yang menjadi kaya, tapi lebih banyak orang yang menjadi miskin saat ini. Jadi siapa yang cerdas atau keberuntungannya besar ya, hokinya besar, dia akan memperoleh jalan yang bagus. Jadi yang utama adalah jangan berpikir terlalu pelik. Jadi ya enjoy aja, pokoknya jalani dan jangan terlalu ruwet, karena Anda tidak akan mendapatkan jalan ya kalau berpikirnya ruwet. Sederhana saja, jalani apa yang ada di depan mata, apa yang ada di sekitar Anda, kerjakan. Dan itu akan mendapatkan uang dan bisa memutar roda ekonomi masyarakat. Kita akan lanjutkan satu kartu lagi ya di bulan ini, akhir-akhir tahun dan di tahun depan. Ya, yang ini langsung ya, kita di bulan ini sudah agak membaik. Di akhir-akhir bulan nanti akan dibuka roda ke perekonomian, akan sedikit berputar kembali dan akan berat lagi di akhir-akhir tahun ya. Akhir bulan Agustus, September, Oktober, November. Nah, mulai November akan berat lagi ya. Jadi hati-hati, persiapkan cadangan makanan Anda, persiapkan semua kebutuhan Anda ya, jangan sampai nanti kekurangan dan Anda tidak memiliki tabungan apapun. Kemudian di tahun-tahun berikutnya juga akan semakin tidak semakin baik ya, sampai akhir 2001 itu akan terus berat dan akan terjadi perubahan ya. Kita tidak terikat lagi oleh aturan-aturan. 2002 itu akan longgar ya di sekitar semester pertama ya, akhir semester pertama menginjak semester kedua itu jadi semakin longgar dan kita akan gerakannya bebas. Begitu ya masalah COVID, PPKM dan sebagainya yang memang banyak ditanyakan.
kebijakan-kebijakan pemerintah perlu kita dukung ya. Tapi kalau memang banyak dilema ya, bukan saya juga membela pemerintah sepenuhnya. Banyak sekali ya warung-warung yang ditutup, yang mereka untuk makan pun sulit, jadi begitu ditutup makin sulit. Tapi kalau ini dibiarkan daun dan wabah semakin menyebar, kalau anak-anak Anda, saudara-saudara atau kerabat Anda kemudian sakit dan meninggal, dampaknya akan lebih parah. Bukan saja ekonomi yang tidak bisa tidak bergerak atau kita tidak dapat makan, tapi kalau sudah saudara meninggal, sakitnya itu perlu biaya dan kita akan mengeluarkan biaya yang besar dan lebih menyengsarakan. Jadi sebaiknya lah kita mawas diri, benar-benar patuhi segala peraturan yang ada sehingga COVID ini tidak menyebar lagi dan tidak membengkak ya. Kalau kita bisa mengendalikannya mulai dari diri kita sendiri, dari mulai masker double, selalu bawa hand sanitizer ya. Ini saya juga selalu bawa ya, selalu bawa hand sanitizer. Dimanapun habis beraktivitas semprot pakai masker, dan pulang dari manapun selalu mandi pakai sabun. Begitu ya, sekali lagi bacaan ini dan bacaan-bacaan selanjutnya akan saya dedikasikan untuk donasi kaum buruh yang ter-PHK ya, perempuan-perempuan miskin, komunitas yang rentan ya. Ini untuk penguatan komunitas yang rentan, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, miskin kota, perempuan dan anak disabilitas yang justru saat ini juga sangat sulit karena donatur-donatur mereka berhenti ya, sebagian besar memberikan donasinya. Untuk itu saya harap uluran tangan para sahabat Toto untuk menyalurkannya ya ke rekening BNI atas nama Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan ya. Nanti saya tulis di deskripsi ya, bisa Anda transfer ke situ dan akan disalurkan benar-benar untuk membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini lagi kekurangan. Semoga Anda selalu beruntung dan diberkahi. Salam sahabat Toto.